Kawan TV1. Kalau diabetes kan nggak boleh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kehadiran abang-abang, kawan-kawan, sahabat-sahabat tercinta. Luar biasa hari ini yang dari tempat yang jauh datang kemari, dan ini tentu dengan semangat yang luar biasa. Kita berkumpul hari ini, ada acara family gathering, ada juga kita supaya agak serius, kita akan ada tema diskusi kita hari ini, yaitu jalannya reformasi dan kepemimpinan nasional. Kalau di spanduk ditulis tuntaskan amanah reformasi. Saya juga tanya, kapan tuntasnya ini ya? Perasaan ini amanahnya sudah banyak yang tidak dijalankan, tapi nggak apa-apa, pasti kita bicarakan pada sore hari ini, sehingga nanti kita bisa dapat apa sih yang menjadi kendala, sehingga kita merasa masih tidak puas dengan jalannya reformasi. Bahkan ada yang lebih ekstrim mengatakan reformasi telah mati atau gagal total. Itu yang sering kita dengar. Dan di sini masih banyak kawan-kawan mungkin dengan keresahan yang sama, situasi yang semakin menurut kita demokrasi kita berjalan terseok-seok, dan kalau dibicarakan mungkin arahnya bukan ke arah yang terang, tapi semakin kabur dan gelap. Jadi supaya bikin terang, apa sih yang harus kita lakukan? Itu mungkin tujuan kita bersama di sini. Ya, pasti begitu. Jadi supaya maksimal mungkin kita juga sumbang pikir lah ya, sumbang pikir, sumbang segala, sehingga nanti kita yang hadir di sini bisa juga menghasilkan suatu resolusi yang bisa kita berikan kepada pihak lain, kepada Jokowi dan kepada semua yang kita merasa tidak puas, untuk bisa memberikan sesuatu supaya jalannya menjadi lebih baik lagi. Begitu ya Mas Indro? Luar biasa Mas Indro, senang sekali bisa hadir di sini. Baiklah, kalau begitu kita awali dulu supaya jalannya diskusi kita ataupun family gathering kita ini dengan bahagia. Silakan Mas Febi, bagaimana untuk Indonesia Raya? Ayo Bang Pascal, yang semuanya kita berdiri, Bang Yu dan semua audiens, untuk kita bersama-sama dengan khidmat kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh saudari kita Febi. Silakan Febi. Sini aja. Ya. Mau direkam ini. Hiduplah Indonesia Raya. Dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Ya, Ampun DJ. sekarang Sugeng Rawu ataupun kata sambutan dari tuan rumah yang telah menjamu kita, yang telah membuka pintu selebar-lebarnya bagi kita untuk berkumpul di sini, yaitu sambutan dari Mas Indro Cahyono. Kepada Mas Indro Cahyono dipersilahkan. Terus dilanjutkan zikir ya. Majelis zikir. Terima kasih atas apa tadi? Lagu judulnya apa tadi? Salamullah ya. Sholatullah.
Pertama ini sambutan sebagai tuan rumah Anda. Jangan tanya-tanya mau dukung siapa ya. Pertama kali kami mengucapkan syukur alhamdulillah ya, bahwa teman-teman yang kumpul pada waktu itu ya, tahun 98, kemudian 80, kita ini sebenarnya para spesialis menjatuhkan presiden, ya kan? Soeharto, SBY semua kita jatuhkan. Tapi yang ini agak alot gitu. Gara-gara ada Mas Indro nih, alot nih. Agak alot. Menyanyi lain gitu. Nah, dalam kesempatan ini kita berkumpul memang sebenarnya satu hal, kita ingin mengevaluasi apakah masih ada visi reformasi kita ini. Kalau kita ngomong KKN udah habis, KKN udah merata, ya kan? Ngomong Trisakti visinya apa namanya? Reformasi udah nggak ada. Berdaulat secara politik tanda tanya. Ekonomi sudah mandiri tanda tanya. Jadi kesempatan ini kita menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, mengukur ya, sebagai barometer kemana sebenarnya arah reformasi ini. Satu hal, gagal atau tidak. Kalau kita ngomong gagal, hari ini kita masih bisa senyum-senyum di sini ya. Ini gagal ya kalau cuma senyum-senyum ya. Gagal ini. Kalau marah maksudnya. Jadi itulah salah satu hal yang harus kita jawab hari ini. Presiden kita batasi 2 kali pada waktu reformasi. Ini mau 3 kali ya. Ya, tanduk ya namanya. Tampil bahasa Padangnya tambu ciek. Ya. Nah ini bagian yang boleh disikapi gitu. Tapi kalau Desi bilang kapan tuntasnya reformasi, kita berkuasa baru tuntas. Ya. Setuju nggak? Setuju. Nah, momentumnya ya tinggal 2024. Tapi kalau Bang Jumur itu cukup ya waktunya ya. 2024. Hanya sekarang kita mau menjadi apa harus siap. Jangan sampai udah ada kekuasaan bingung. Mau jadi apa, akhirnya jadi supplier semua, ya kan? Jadi IO, kontraktor, ini kan nggak benar ini ya. Nah, terima kasih bahwa kita bisa berkumpul. Inilah yang disebut modal sosial bangsa. Modal sosial bangsa, sumber daya politik bangsa, itu dari para aktivis. Negara-negara besar itu selalu ada aktivis ya di dalam pemerintahnya, tapi aktivis yang nggak nagih-nagih kekuasaan, yang berjuang untuk kekuasaannya. Kalau nggak diperhitungkan, kita harus berbuat sesuatu. Jangan kayak sekarang, nggak diperhitungkan, menghajar medsos terus, mau jadi apa? Ya kan, jadi hiburan aja. Bikin podcast ya, sekarang lagi musim ya. Nah, podcast itu sampai mana sih keberhasilannya? Nggak ada, itu jadi barang tontonan semua. Ya, betul. Ujungnya siapa yang kenceng, ngomong kenceng, nanti kompromi ya. Sedangkan kita tuh kan sebenarnya tanpa kompromi dalam menegakkan kebenaran. Betul Pak Kak? Betul. Ya, sedikit. Betulnya enggak? Kurang. Harus semangat. Nah, inilah kira-kira saya kira semua udah mengerti apa yang harus kita bicarakan. Kalau mau dukung-mendukung, sebenarnya bukan forumnya di sini, ya kan? Karena sampai sekarang siapa calon presidennya belum jelas.
Mau mendukung, wong ini cuman balon-balon aja. Udah ada DP-nya belum? DP 0. DP 0. Saya bergembira karena kita masih mau kumpul, ya. Gitu. Saya kira kita semua membawa persoalan. Selama ini juga kita paham persoalan, ya. Nah, menjadi persoalan baru bagi kita setelah kita tahu persoalan, tapi kita nggak bisa buat apa-apa, ya. Ya, kalau bicara background masa lalu, saya ini aktivis NGO lah. Saya lama di LBH. Apa semua kasus ada di negeri ini ada saya di situ. Kalau boleh sombong begitulah, ya. Sampai yang terakhir, saya merasa ini karya baik atau buruk saya tidak tahu, yaitu mengamandemen Undang-Undang Dasar 45. Di saat teman-teman NGO ingin amandemen tapi tidak sepakat dengan DPR dan MPR, kemudian sisi lain ada kelompok TNI yang tetap ingin mempertahankan UUD 45, ya, lewat koordinatornya Pak Trisno waktu itu. Dan saya masuk di posisi tengah. Saya bilang saya mau amandemen, tapi saya butuh legitimasi. Dan satu-satunya legitimasi itu adalah dalam konstitusi kita adalah MPR, gitu. Dan saat itu saya coba ngajak satu orang yang namanya almarhum Andan Buyut Sutio. Abang suka amandemen? Iya, suka. Karena di dalam disertasi saya juga Undang-Undang Dasar 45 ini belum sempurna dan itu butuh disempurnakan, gitu. Paling tidak yang ingin kita lakukan adalah pembatasan kekuasaan, gitu. Kalau gitu kita cocok, Mbak. Pertanyaannya, abang masih percaya sama MPR DPR? Bukan percaya, tapi sudah tidak ada lagi alat kelembagaan yang diperlukan, hanya itu, gitu. Karena negara ini bukan punya kita sendiri. Kira-kira begitulah. Saya 2 kali pertemuan, saya bilang abang kumpulkan siapa, saya kumpulkan siapa. 2 kali pertemuan itu 2 minggu artinya. 1 minggu berhasil bertemu dengan beberapa pihak. Kemudian minggu kedua ketemu lagi, minggu ketiga kami ke MPR. Kira-kira ada 100 tokoh lah waktu itu. Jadi ada akademisi, ada praktisi, TNI-nya 1 waktu itu. Karena saya perlu 1 TNI lah, bahwa TNI masih juga ada 1 TNI yang mau amandemen, kira-kira begitu. Jadi dan ternyata Amin Rais sebagai ketua MPR setuju. Gitu. Nah sekarang amandemen itu menjadi persoalan, gitu. Yang kita butuhkan waktu itu cuma pasal 6 saja, yaitu pembatasan kekuasaan. Saya kira itu selesai, itu di amandemen pertama, ya. Nah di dalam perilaku hukum ini kan ada istilah jurisprudensi. Jadi kalau sesuatu pernah terjadi, maka bisa dilakukan kembali, dan itu diakui, gitu. Walaupun itu tidak diatur, tapi sudah pernah terjadi. Nah itu terjadilah kemudian amandemen kedua, ketiga, dan keempat. Yang ini saya kira sangat merugikan kita yang ingin berjuang untuk demokrasi. Saya kira amandemen pertama itu memang dalam konteks ingin memperjuangkan demokrasi itu. Tapi selanjutnya ya menjadi tulang punggung upaya-upaya ekonomi, kejahatan-kejahatan ekonomi berlindung di balik undang-undang. Itu terjadilah semacam umpamanya perubahan dalam Undang-Undang Minerba, salah satunya itu. Begitu besar kekayaan alam bangsa ini yang kemudian hilang, diambil oleh para konglomerat itu. Nah, yang paling menyedihkan saat ini dan yang kita pahami bersama juga bahwa saya kira ketatanegaraan kita sudah hancur sehancur-hancurnya. Ini yang mungkin bagi kita yang selama ini punya pengalaman banyak memperjuangkan demokrasi, saya kira sudah tidak ada kata diam. Tapi pertanyaannya apakah kita bisa bergerak sendiri-sendiri?
Itu pertanyaan. Ya mohon maaf saja kalau kemudian beberapa catatan-catatan di antara kita yang hadir atau beberapa kawan-kawan kita di luar sana yang ada pro dan ada kontra gitu ya. Tapi yang kita butuhkan adalah kesadaran berkonstitusi, kesadaran berdemokrasi gitu. Nah, itu yang mungkin pertemuan-pertemuan yang di Jogja, di Garut dan hari ini di sini itu dalam rangka menjalin kesadaran gitu. Tidak apa-apa Anda dimanapun, tapi selama kesadaran terbangun ya, kemudian itu bagian dari sejarah yang harus kita ukir kembali, ya harus kita lakukan. Nah, saya berharap sebetulnya dalam pertemuan-pertemuan ini itu ada satu solusi konkret ya apa. Tadi ada istilah keberanian gitu ya muncul. Saya kira mungkin itu modal kita. Kalau ditanya Pasca apa modal kau nih sekarang? Modal yang tersisa buat saya ada tinggal satu, yaitu keberanian. Sudah. Kalau pemikiran saya kira kita bisa kumpulkan semua ahli-ahli ya kan, yang kritis, baik itu ahli ketatanegaraan, ahli ekonomi dan yang lain-lain. Kalau soal bagaimana mengumpulkan masalah selama rezim, saya kira hampir semua kelompok saya kira buat catatan akhir tahun. Itu masalah semua itu. Ya, dari Papua sampai Aceh ada semua itu. Nah, tinggal dijalan aja, dijaring gitu. Jadi itu menurut kesadaran yang harus kita tumbuhkan kembali gitu. Kita biasanya reaksi kita terlalu cepat pada saat kita melihat ada problem gitu. Saya tidak tahu ya, zaman itu rasanya seperti zaman keemasan. Kalau ada apa-apa kita ngumpulin orang mudah dan kemudian tidak ada istilah menolak untuk melakukan advokasi gitu. Ya, kasus penculikan salah satu contoh umpamanya. Ancaman terhadap orang yang melakukan advokasi juga besar loh. Walaupun di situ ada surat jaminan bahwa orang yang dibebaskan itu tidak akan dijamin keamanannya. Tapi saya tidak percaya kalau surat itu ditaruh di jidat, peluru tetap bisa tembus. Kira-kira begitu. Ya. Tapi kita berani gitu loh melawan. Ini nggak benar nih. Kemerdekaan seseorang kok dihilangkan oleh kekuasaan itu. Kita lawan. Saya tidak peduli siapa itu. Yang penting ini salah. Gitu. Jadi kalau ditanya Pasca kamu dulu kok ngelawan Soeharto, apa kamu benci? Tidak. Saya kenal sama Soeharto juga enggak. Tapi Soeharto melakukan kesalahan. Gitu. Kita harus luruskan. Kan begitu kan? Nah, begitu juga saya kira dengan rezim yang sekarang, siapapun rezim. Jadi kalau memang dia salah, memang harus kita luruskan. Disitulah yang disebut demokrasi, demos. Ya, demos itu harus ada artinya itu. Kita yang kontrol, civil society. Gitu. Nah, jadi saya kira itu catatan sebagai pemantik lah saya kira. Gitu. Banyak masalah menjumur nanti akan paham juga dengan problem-problem perburuan akhir-akhir ini kan, karena dia sebagai ketua KSPI, PSI, yaitu organisasi buruh terbesar kan di negeri ini. Jadi itu juga bagian dari salah satu profesi besar di negeri ini, yaitu buruh di negeri ini. Gitu. Saya mau buat catatan terakhir bahwa kalau hari ini negara ini bangkrut karena nggak mampu membayar hutang, tidak mampu membiayai semua, termasuk pemilu, saya kira bukan negara saja sekarang yang sudah bangkrut, gitu. Tapi rakyat juga sudah bangkrut. Ya. Saya kebetulan masih suka jalan-jalan ke daerah-daerah, ke kampung-kampung. Nah, terutama saya dibesarkan dalam lingkungan petani. Jadi saya melakukan banyak advokasi kasus-kasus tanah di negeri ini. Saya jadi masih suka datang dan mereka sudah pada jual tanahnya. Nah, untuk biaya produksinya juga nggak mampu. Gitu. Mereka udah jual semua. Nah, yang itu kelas menengah bawah, itu kelas bawah itu. Dan itu pasti ditanggok itu tanah-tanah itu. Nah, yang kelas menengahnya di desa pun yang biasa nyimpen aset bentuk lain di luar tanah, itu juga sudah dijual-jual. Kalau Anda perhatiin, ini kebetulan saya ada beberapa kawan yang
jadi ini the real case ya. Punya toko emas itu jadi ras. Semua orang datang menjual emasnya hanya untuk hidup. Udah luar biasa. Gitu. Dan kalau pengusaha emas ini tidak mampu membeli, ya menjadi persoalan. Gitu. Dan yang setelah saya eksplor, kira-kira aset-aset tahun berapa yang dijual, ternyata aset-aset yang sudah 10 tahun, 15 tahun yang lalu keluar lagi itu dijual, karena memang sudah nggak punya uang. Gitu. Kemudian satu lagi ya, ini mungkin catatan juga buat Bung Jumur. Ada seorang teman yang memang menjual program namanya Wiggly. Wiggly itu dia memberikan menjual sistem kepada para buruh pada saat dia butuh uang. Saat itu uang itu bisa cair. Kalau buruh minta cash bond itu kan ada prosesnya. Kalau jam 1 pagi dia harus nunggu besok. Kemudian belum tentu di ACC. Nah, tapi dengan Wiggly jam berapapun dia bisa ambil. Nah, nanti disepakati dengan perusahaan. Nah, yang ingin saya ceritakan bukan soal Wiggly-nya, tapi karena dia sudah keliling semua perusahaan-perusahaan di Indonesia, ternyata dalam catatan dia 2 tahun terakhir ini sudah banyak buruh-buruh itu di PHK. Gitu. Banyak sekali. Gitu. Nah, media mainstream kita itu tidak memberitakan. Seakan-akan ini tenang aja. Nah, yang ada itu adalah media sosial yang aspek jurnalistiknya rendah, gitu loh. Terus terang aja, aku hari ini takut kesini karena isu cuaca, ya kan? Tapi saya bilang, ini bullshit ini, kita lawan aja, kita lawan. Nah, ternyata memang nggak ada. Nah, maksud saya begitu banyak upaya yang dilakukan oleh, saya tidak tahu apa hidden agendanya, tapi ini memberikan rasa takut. Ya, saya aja jadi takut loh. Ya, kita biasa menghadapi mara bahaya tapi jadi takut. Tapi maksudnya bukan takut bawa kendaraan, saya tetap mau datang gitu, tapi saya pakai kendaraan umum. Tapi karena posisi agak rumit ya, saya bilang mau nggak mau ya, rasa takut harus kita hilangkan. Datang aja dulu, nanti kita hadapin lah. Nah, maksud saya upaya-upaya untuk merusak saraf kita ini lewat media sosial itu begitu kuat gitu. Tadi Mas Indro bilang ya, kalaupun dia dahsyat mengganggu, tapi apa sih hasilnya buat kita? Nggak ada. Nah, saya sadar juga buat keras-keras di medsos soal kritik terhadap negara atau orang atau menyinggung nama orang, kita kena ITE, ya kan? Kalau tidak menyebut langsung tidak puas. Gitu. Jadi nggak ada, akhirnya memang nggak ada guna. Jadi kalau ibarat berani itu konyol, kita konyol lah, kita nggak mau konyol, kita nggak mau. Jadi kalau memang ada risiko ya kita hadapi, tapi itu bukan karena konyol. Jadi saya ingat kalau dulu saya mahasiswa, saya didoktrin ya oleh senior-senior saya, sikap manusia itu ada 5, kira-kira begitulah. Saya masih ingat itu. Yang pertama itu apatis. Apatis itu artinya kamu tidak tahu, kamu tidak berhitung, dan kamu tidak berbuat. Itulah apatis. Nah, yang kedua itu ragu-ragu. Ragu-ragu itu artinya kamu tahu, tapi kamu tidak mau berhitung, dan kamu tidak berbuat. Nah, yang ketiga itu berani. Berani itu artinya kamu tahu, kamu berhitung, dan kau berbuat terhadap hasil hitungan. Inilah berani. Ya? Makasih. Aku agak bersemangat ini. Nah, yang keempat itu sikap manusia yang nekat. Nekat itu dia tahu, ini kebalikan dari ragu-ragu. Dia tahu, dia tidak berhitung, tapi dia berbuat. Pokoknya ikut-ikutan aja lah. Gitu. Ini nekat aja nih. Tapi ada yang satu lagi yang lebih ekstrim. Ada satu yang terakhir, ya, yaitu kalap. Kalap. Kalap itu artinya sudah tidak tahu, tidak berhitung, tapi berbuat. Nah, ini orang suruhan biasanya. Nah, pertanyaan saya, kita di mana posisi itu? Apatiskah? Kita ragu-ragu? Kita berani? Nekat atau kalap?
Kira-kira begitu. Ya, dalam menghadapi situasi itu. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya pasti gak dikasih honor bicara di situ. Tapi setidaknya bagaimana kalau ada kopi pahit, kental. Aduh. Sekedar itu barangkali boleh lah. Oh, Ya, boleh. seandainya ada kopi pahit, ya itu boleh lah. Ya. Pahit, kental, paten kalau ada. Kalau nggak ada pun nggak apa-apa, santai aja. Yang kedua, ini adalah cashless society. Masyarakat udah tanpa cash lagi. Jadi waktu tadi ada krecek-krecek, gua bingung. Karena di dompet kita ada hanya untuk tip dan parkir, kira-kira gitu. Jadi mau ngasih nggak ngasih ragu-ragu. Akhirnya kita kasih juga, tapi emang uang tip itu gitu loh. Makanya nggak banyak. Sedih juga saya. Nah pas ini lagi ya udah nomor rekening. Nah jadi tolong nomor rekening saya bantu 1 juta. Karena berbau travel tadi. Berbau travel. Dia naik travelnya itu tadi cuma dari Cikarang. Jum, yang di sana dari Malang sampai ke situ enggak, Jum? Yang ketiga, ada statement kita udah usia, umur. Saya sangat tidak setuju dengan itu. Karena baru beberapa bulan lalu, saya demonstrasi besar di Jakarta bareng dengan Bang Yus. Usia 76 tahun itu. Sama-sama kita Bang ya. Jadi 76 tahun masih demo bareng. Jadi ternyata umur yang 50-60 itu ya masih muda dong kalau gitu. Jadi nggak ada alasan kita untuk tidak berdemo kalau memang ada panggilan untuk berdemonstrasi. Kira-kira begitu ya. Oke. Jadi Bang Yus contohnya. Nah, yang keempat ini mungkin baru materi. Yang pertama, saya bisa pastikan teman-teman yang berjuang dalam reformasi, mohon maaf reformasi ini bukan orang-orang 98 aja, ya. Dari tahun 74 Bang Hariman, Bang Yus semua itu udah melihat gejala yang tidak bagus untuk Republik, berjuang, masuk penjara, berjuang lagi, berjuang sampai kebetulan puncaknya tahun 98, gitu. Ya kan? Ya. Kemudian terjadi perubahan. Walaupun tidak tertulis, tapi di belakang kepala kita pasti saya sangat yakin keadaan setelah reformasi hari demi hari bahkan sampai hari ini kelihatannya jauh dari apa yang kita harapkan, yang ada di benak kita. Kira-kira begitu. Jadi tidak ada salahnya memang orang yang ikut melahirkan reformasi, pasti kita diantaranya adalah yang ada di sini itu wajib untuk mengevaluasi dan meluruskan, menurut saya gitu Pak Pasca. Jadi nggak juga bisa berdiam diri. Saya setuju tadi keluhan Mas Indro, kita hanya keluh kesah dalam medsos, keluh kesah di dalam WA dan sebagainya, tapi harus ada yang lebih daripada itu. Saya setuju. Wah, terima kasih, ternyata honornya dibayar tunai ya. Kopi itu tanpa gula. Iya. Ah, santai siap. Karena pahit hidupnya. Sepahit kopi ya. Nah, jadi kita bertanggung jawab untuk meluruskan menurut saya gitu. Karena pembiaran-pembiaran yang sebetulnya terjadi ya. Nah ini mungkin saya agak sedikit berbeda dengan Pak Pasca. Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen memang tidak sempurna Pak Pasca, saya setuju. Tapi menurut saya kehidupan yang tidak konstitusional di lapangan itu karena ada peraturan-peraturan perundang-undangan yang memang sebetulnya secara logika kalau kita nggak tolol itu melanggar konstitusi gitu. Jadi tapi dibuat terus yang bikinnya mau apa lu? Gua mau bikin ini mau apa lu? Kira-kira begitu. Jadi jangan pun kita menghukum amandemennya bahwa nanti kita ada perubahan itu cerita lain. Jadi saya malah melihat keinginan-keinginan orang yang merubah kembali ke UUD 45 dan sebagainya. Ini sebentar lagi datangnya bukan dari teman-teman idealis loh. Datangnya dari justru orang-orang yang memang ingin melanggengkan kekuasaan. Ini berbahaya sekali. Jadi menurut saya berdiri ya dalam posisi yang tidak ingin ada perubahan UUD 45 atau kembali ke UUD 45 yang asli pada hari ini. Ya, kenapa? Karena settingnya, suasana kebatinan kita itu
membicarakan itu bukan untuk perbaikan. Kira-kira gitu Pak. Ada yang ingin perpanjangan masa jabatan, ada yang ingin 3 periode, ada yang ingin lebih gampang menguasai presiden melalui MPR. Beli anggota MPR jauh lebih murah ketimbang kampanye untuk berpuluh-puluh triliun di lapangan. Lebih baik anggota MPR aja ada berapa? 570 orang, berapa? 700 sekian orang, 350 orang kita bayar misalnya begitu, dia dapat presiden. Banyak yang berpikir seperti itu sekarang. Jadi dibandingkan dengan dia harus capek-capek dari desa ke desa untuk memenangkan suara. Padahal potensi aktivis berkuasa itu hanya mengandalkan itu. Kita susahlah masuk parlemen, saya yakin kok parlemen sekarang udah dikuasai sama yang oligarki politik dan juga oligarki ekonomi. Jadi ada kesempatan untuk aktivis, malah bahkan ya, ini bukan kepentingan pribadi tapi fakta di lapangan seperti itu. Jadi kalau saya dalam posisi itu, makanya saya tanya Mas Indro, ini acara Jala ini acaranya apa sih? Ada nggak yang pro perpanjangan masa 3 jabatan dan 3 periode itu hadir? Kalau ada, usir saja. Ya, ini saya bilang gitu. Langsung Mas Indro langsung jawab ya. Langsung dia jawab. Acara ini untuk memastikan 2 periode saja cukup. Makanya saya datang gitu Pak Indro. Ya. Kalau 1,5 tahun aja. Jadi benar-benar ini menarik nih. Jadi seperti itu, dan undang-undang Minerba Pak dan sebagainya itu jelas undang-undang itu melanggar konstitusi nyata. Tapi gue mau bikin apa lo gitu. Mahkamah Konstitusi sudah terbeli. Apapun yang disodorkan oleh kekuasaan dia ketok aja. Yang prinsipil ya, tapi yang tidak prinsipil oke lah, ya kan? Yang prinsipil yang satu nafas dengan kekuasaan negara, dia pasti akan menyetujui. Yang paling sinting itu kan soal undang-undang Omnibus Law. Itu dinyatakan inkonstitusional 2 tahun. Ya kan? Kalau sudah berlaku 2 tahun masih berlaku. Kalau 2 tahun baru dia. Jadi gimana? Kalau kita bicara kamu konstitusional, artinya tindakan itu jahat terhadap negara. Itu yang disebut dengan inkonstitusional. Kalau kita bicara kenegaraan, itu konstitusional, berarti jahat terhadap negara, merusak negara. Itu konstitusional, tapi boleh berlaku 2 tahun kata MK. Jadi MK membolehkan kejahatan terhadap negara selama 2 tahun. Kan sinting keputusan seperti itu. Tepuk tangan aja nggak tadi, saudara. Gimana mau demo? Ya tepuk tangan loh. Jadi gitu. Jadi menurut saya sih pengen banget kalau mungkin ya acara seperti ini. Tadi Mas Indro bilang jangan hanya di WA dan medsos, saya setuju sekali Mas. Mungkin harus ada resolusi dari pertemuan ini, nggak apa-apa. Sejarah akan mencatat pertemuan yang diinisiasi oleh Saudara Inam, walaupun dari Jogja jauh-jauh menyelundup ke Jakarta bersama Mas Indro, tapi menjadi bukti sejarah akan menjadi perlawanan terhadap orang-orang yang ingin mengganggu konstitusional. Mudah-mudahan bukan hanya tercatat, tapi ikut berjuang juga gitu loh, iya kan, gitu loh. Jadi gitu Mas Indro tercatat. Jadi langkahnya apa? Bisa datangi MPR, datangi ketua-ketua partai, datangi apa terhadap apa yang benang merah perjuangan reformasi yang terhianati. Kita bicara aja. Salah satunya apa-apa semua kita sebut. Jadi harus menurut saya seperti itu. Apalagi ya? KPU misalnya. KPU. Ketua KPU. Enggak KPU ya. KPU itu menurut saya nih jujur aja. Itu nggak ada yang lebih fair selain kalau anggotanya itu perwakilan partai politik. Nggak ada yang lebih fair. Iya. Jadi ya sudah 17 partai, 20 partai sudah kamu jadi anggota komisi, yang lain sekretariat bayar aja udah. Suruh jadi tukang ketik apa semua. Tapi polisi penting itu hasil perwakilan partai. Nah, sekarang ini kita pikir orang independen, orang bebas berintegritas. Nggak ada itu. Ya kan? Jadi menurut saya salah satu resolusi itu mungkin KPU kembalikan ke partai-partai yang bertarung gitu. Jadi kira-kira itu salah satunya ya.
Silahkan nanti kita bisa explore. Tapi intinya saya setuju kalau di sini ada forum, ada resolusi, dan kalau bisa berbentuk organisasi. Entah itu front, entah itu apa namanya, front perjuangan apa gitu, apa pengawal reformasi dan konstitusi misalnya gitu ya. Tapi Santoso jangan diajak. Nggak usah. Santoso dulu deh. Nah, ini ada kan di berbagai kota front ini, di Jogja, di Bandung, di mana-mana gitu, front. Dan itu teman-teman kita banyak kok. Nah, nanti kita pasti ada jalan keluar lah, kita cari. Yang jelas kita kan non partisan. Tapi nggak apa-apa juga. Tadi saya bilang ada pendukung Puan, bagus tuh. Ada pendukung Anies, ada pendukung Ganjar tadi, Hendak tuh. Semua pendukung itu kalau setuju dengan front ini, bergabung aja di front ini, nggak apa-apa. Jokowi apa? GP Mania, Anies apa tadi? Tapi tadi Noel saya telepon, Noel ini ada acara bagus, saya bilang. Dia sebenarnya mau datang, cuman nyasar saya barangkali saya nggak tahu juga gitu. Dan dia mau datang banget. Salah satu menarik karena idenya itu kan kembali kepada aturan konstitusi. Jadi saya rasa itu, tuan-tuan yang amat berhormat, tuan-tuan dan puan-puan, semoga pertemuan ini menghasilkan satu resolusi dan kemudian langkah-langkah. Kita hanya punya waktu 6 sampai 1 tahun. Meleng kita sedikit kembali dan itu irreversible, nggak bisa balik lagi. Maka sehancur-hancurlah kita di negara ini. Kita bukan siapa-siapa lagi. Terima kasih, selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ini kan menuju masa istilahnya kita menuju menghadap kepada Tuhan gitu kan. Tapi kan anak-anak ini adalah yang akan meneruskan generasi selanjutnya. Kalau anak-anak ini tidak kita berikan pendidikan yang baik, terus siapa yang akan meneruskan jejak kita? Ya kan? Kalau anak-anak ini hanya terus dijejali dengan gadget, dengan asik TikTok, asik juga. Sementara ini kita dibombardir loh, kita akan kehilangan satu generasi di bawah kita. Generasi anak-anak muda ini akan hilang. Nanti yang akan muncul adalah generasi TikTok, generasi medsos, generasi kalau ini di kamera joget-joget. Siapa yang mau ngelawan kalau presidennya tiran? Nggak ada lagi. Sementara kita masuk angin terus, naik motor aja udah masuk angin nih. Yang terpenting adalah bagaimana kedepannya peraturan-peraturan pemerintah, undang-undang yang tadi kita bicarakan itu bisa menjamin hak pendidikan untuk anak-anak kita ke depan. Bukan hanya sekolah, bukan hanya gratis sekolah, bukan hanya gratis mendapatkan pendidikan, tapi bagaimana mendapatkan kualitas pendidikan yang baik agar anak-anak ini bisa berkembang dengan minat dan bakatnya, dan anak-anak kita ke depannya juga bisa menjadi penerus kita, menjadi aktivis-aktivis hebat, menjadi aktivis-aktivis hebat, bisa juga terus, ayo jujur di antara kita sendiri pun nggak semuanya anaknya terjun di dunia politik, nggak semua anaknya mau jadi aktivis, ya nggak, Bang? Anaknya sekarang pasti senangnya main TikTok. Kalau nggak main TikTok, liatin YouTube. Nah, ini tantangan kita ke depan loh, sebagai warga negara, sebagai orang tua, juga sebagai, kalau saya sebagai seorang ibu. Lalu berbicara mengenai dana. Lalu kita berbicara mengenai pergerakan perempuan. 30% perempuan kemarin di Hari Ibu saya juga sempat ditanya. Sudah 30% kah perempuan di parlemen? Itu jauh banget. Bayangkan Indonesia itu ranking 6 di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara loh, bukan di dunia. Dengan jumlah anggota parlemen perempuan, berarti itu masih jauh di bawah negara-negara lain. Jadi memang perempuan itu untuk di dunia politik ini, di parlemen, entah itu di KPU, di Bawaslu, itu semua masih ada di bawah. Presiden perempuan itu juga kemarin kan waktu Megawati sebenarnya hanya satu kebetulan. Satu kebetulan aja. Sebetulnya nggak juga tuh harus jadi presiden.
Itu satu kebetulan aja. Kalau presiden perempuan, bagi saya pemimpin itu bisa perempuan, bisa laki-laki, tetapi yang penting dia harus bisa memenuhi kesejahteraan rakyatnya, bisa memenuhi, kalau misalnya dia pun laki-laki tapi dia tidak diskriminasi terhadap gender. Kalaupun dia perempuan, kalau dia tidak bisa menyuarakan atau dia tidak bisa memperjuangkan dan tidak mempunyai kesadaran gender, juga buat apa gitu kan. Itu sih. Tapi yang paling penting untuk berbicara mengenai reformasi sebagai salah satu pelaku sejarah di 98, saya menyatakan bahwa reformasi ini masih jauh dari harapan, masih sangat jauh dari harapan. Ketika kita di 98 itu turun mengatakan kita ingin menuntaskan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tapi pada kenyataannya saat ini korupsi semakin merajalela. Kolusi, kalau lu bukan darah biru lu nggak akan jadi siapa-siapa di partai. Kalau lu tidak punya koneksi di pemerintahan lu nggak akan bisa jadi siapa-siapa. Nepotisme juga semakin kental, malah semakin kental. Bayangkan presiden, anaknya wali kota, mantunya wali kota. Walaupun katanya dengan pemilihan langsung, kita nggak tahu ya gitu. Iya, jadi gitu. Masih jauh dari apa yang kita cita-citakan. 98 itu hanya momentum menurut saya, tapi pada kenyataannya ketika kita berjalan ke sini momentumnya hilang. Yang ada bahkan teman-teman yang berjuang di 98 sekarang ikut serta dalam proses menjadi pelaku Orde Baru. Karena menurut saya Orde Baru itu bukan hanya satu masa, tapi adalah watak kekuasaan yang tiran, watak yang korup, watak yang kolusi. Jadi Orde Baru itu adalah watak. Jadi kalau misalnya kita melihat apakah persamaannya pemerintahan sekarang dengan Orde Baru, ya nggak ada bedanya. Jadi nggak ada bedanya. Mungkin dibalut dengan wajah baru, tapi wataknya tetap watak Orde Baru. Orde Baru konstitusional. Jadi memang reformasi, bukan ini reformasi yang kami mau. Begitu aku pernah bikin satu puisi. Puisinya adalah bukan ini reformasi yang kami mau. Baca dulu puisinya. Itu dia lupa, nggak dibawa karena kan nggak dibilangin kita mau ngomongin reformasi gitu kan. Biasanya di HP kan. Marlin nyimpen Marlin. Calon besan nyimpen. Calon besan. Wah, anakku sih pitik calon besan. Jadi memang bukan ini reformasi yang kami mau. Karena bagi kita reformasi itu saat kita turun ke 98 itu adalah meneriakan yang pertama anti korupsi, anti Orde Baru, anti korupsi, kolusi, nepotisme. Tapi sekarang yang terjadi wataknya watak Orde Baru. Korupsi semakin merajalela, bahkan katanya jangan KPK itu jangan asal tangkap tangan, jangan terus-terusan tangkap tangan. Lah piye? Kalau nggak ditangkap tangan bagaimana efek jerahnya, ya kan? Jadi intinya sekarang ini bukan bagi kita aktivis yang turun di 98 yang merasa sangat sedih, karena bukan ini loh, sedih juga malu juga merasa bersalah karena pada saat 98 kita menumbangkan Orde Baru, kita tidak melakukan apa-apa, kita hanya menyerahkan belangko kosong kepada mereka-mereka yang untuk mengatur negara ini. Seharusnya kita ambil, kita rebut kekuasaan dan kita jadikan seperti apa yang kita mau. Pada saat 98 itu kita jatuhkan Soeharto, tapi kita nggak tahu kita mau ngapain. Akhirnya yang ada jadinya malah seperti ini. Harusnya dulu Mas Indro bilangnya gini sama kita angkatan 90-an, rebut kekuasaan sekalian gitu Mas. Jangan cuma jatuhkan Soeharto, rebut kekuasaan sekalian.
Jadi nggak dikasihkan tuh sama kita ke Amin Rais, nggak ngasih ke yang sepuh-sepuh. Salah, jadi Mas Hendro salah juga. Salah juga. Mas Hendro salah di sini. Jadi gitu. Mungkin biar mengalir aja sih teman-teman semua. Mohon maaf nih, aku tuh nggak nyiapin apa yang mau ngomong apa ya Bang Pasca ya, karena tadi udah diborong sama Bang Pasca, udah diborong sama Bang Jumhur, tadi juga Mas Indro udah kasih kata pengantar. Jadi refleksi saya di akhir tahun ini adalah mengenai dunia pendidikan yang masih jauh dari apa yang kita harapkan. Benar gak Bang Fikri? Masih jauh dari apa yang kita harapkan. Jadi pendidikan itu kalau lu punya duit, lu banyak duit, lu bisa sekolahin anak lu sampai pintar. Tapi kalau nggak punya duit, cukup di sekolah negeri yang apa adanya. Nah itu kan berarti ada gap antara mereka yang punya uang dan nggak punya uang. Dan dunia pendidikan kita tidak egaliter, tidak sama gitu kan. Lalu juga masalah perempuan, masih banyak ketidakadilan gender, masih banyak praktek-praktek ketidakadilan gender, masih termasuk kemarin baru ada kasus juga itu di kementerian apa ya, kasus pelecehan seksual terhadap perempuan di kementerian, sementara seharusnya di kementerian udah lebih Kementerian Koperasi, benar. Iya, Kementerian Koperasi itu ada kasus. Kan harusnya kementerian menjadi contoh untuk masyarakat kan itu masih banyak banget itu yang terungkap dan itu di media. Lalu yang ketiga dunia anak-anak, di mana anak-anak itu harus lebih gimana ya, kita harus aware dengan apa kita dibombardir dengan medsos, dengan tayangan-tayangan TV, dengan dunia. Kita nggak bisa mengindahkan teknologi, tapi kita sebetulnya kan banyak aturan-aturan yang bisa dibuat oleh pemerintah juga untuk memfilter tayangan-tayangan yang untuk anak-anak kita. Jangan aturan buat rokok lah nggak boleh ketengan karena biar nggak dibeli anak-anak kan. Kayaknya nggak sesuai banget. Itu aja sih. Sama satu lagi, ini bukan reformasi yang kami mau. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau pembicara kita itu yang mengantarkan Sarasen itu, ini cuma improve. Bagaimana kalau mempersiapkan kan luar biasa. Ada tambahannya? Ini saya kursi. Mas Fikri. Mas Fikri. Bung Fikri, wah dia kan penjaga kompresor, dia di belakang sendiri. Tendri. Ini udah ya? Tapi di sini dulu. Nah itu boleh tuh. Hah? Ini Jumhur, dia izinnya karena mau merokok dia. Wah, izin tidak merokok. Ngapain di sini? Ini 5 menit di sini mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena forum ini adalah forum lintas angkatan, kita harus jujur mengatakan bahwa sejak 66, 74, 78, 80-an sampai ke 90 bahkan 2000 ada kesalahan mendasar yang tidak dilakukan oleh senior. Senior salah, harus kita akui. Karena begini, menurut saya, ya kan, dalam gerakan itu juga harus ada begawan-begawan penjaga moral gerakan. Sementara yang kita lihat adalah ketika bergantinya sebuah rejim di mana aktivis ada yang terlibat di dalam, kemudian mengambil posisi berjarak dengan kekuasaan, akhirnya yang lain ikut tawar-menawar di luar. Yang terjadi hari ini juga demikian. Ada aktivis di luar yang menjaga moral kawan-kawan, ada di dalam yang menjual kawan-kawannya. Saya yakin betul di sini banyak dari kita di sini pernah menjadi relawan Jokowi, kan? Pernah. Feby, Ucok, ya kan?
saya sendiri, Marlin, Mas Indro, yang lebih Bang Jumhur, ARM, ya kan? Awan Prabowo. Saya sendiri mungkin yang paling lengkap mendukung Jokowi sejak dia mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI. Oh, garis partai ya Wayan. Nah, jadi ketika kegamangan kita dapatkan hari ini, kita akhirnya kemudian menuduh Jokowi, menuduh Mega, menuduh Gus Dur, menuduh Habibie. Padahal di antara kita juga ada orang-orangnya Habibie, ya kan? Sekarang pertanyaannya kembali ke laptop, tuntaskan amanah reformasi. Ini gara-gara Marlin sebenarnya sama Pijar. Ketika kita teriak revolusi di jalanan, Pijar tetap reformasi. Yang menang Pijar, ya kan? Hendrik jadi komisaris, semoga dia cepat sembuh, ya kan? Jadi kita sendiri nggak pernah bisa menentukan apa sih yang menjadi strength point kita. Ini yang paling penting menurut saya, ya. Sekarang ini kita harus tentukan di forum ini, mungkin forum terakhir buat kita semua, karena kita bekerjaan dengan umur kita masing-masing. Pilihannya siapa, Ganjar? Pilihannya kita mau perubahan atau pergantian. Siapa, Ganjar? Kalau perubahan kita tunggu aja 2024. Hah? Pergantian sama juga 2024. Ya kan? Kita tentukan dulu kita mau merubah atau kita mau mengganti. Kalau perubahan bisa gak kita pastikan sebelum 2024 Jokowi jatuh. Dekret. Itu satu. Mau lewat apapun, mulai pimpin kita, oke, kita siap dipimpin. Bang Jumhur mau pimpin kita, Bang Indro mau pimpin kita siap. Begitu. Kita tinggal apa lagi sih? Ada ribuan aksi kita lewati bersama. Tapi kita nggak pernah menang. Apa? Karena tadi itu nggak ada yang menjadi penjaga moral kita. Moral itu orang mana ya? Orang itu kantong. Jadi titip nih, titip. Nanti resolusi kita apa? Pergantian atau perubahan. Kalau kita nggak selesai di situ, udah nggak usah bicara apapun. Kita tidur aja, kita tunggu aja apa yang mau terjadi di Republik ini. Oke. Yang kedua, kalau kekuasaan ini jatuh atau dia berganti, ya, atau ada perubahan kepemimpinan nasional, kita harus bisa memastikan, ya, manakala ada presiden yang terindikasi melanggar hukum, ya, kita harus bisa memenjarakan dia, paling tidak kita usir dari Republik ini. Ya, betul. Jauh juga menjadi pelajaran buat kita di sini. Di belahan dunia lain, presiden terusir dari negerinya. Mau ijazah kayak mau apa, nggak urus. Pokoknya kalau dia nanti, kita sudah pernah mengalami sebuah proses hukum di mana Soeharto mampu diadili, ya kan? Persoalannya Soeharto nggak masuk penjara urusan lain. Tapi setelah kejadian pertemuan hari ini sore ini, kita jauh-jauh datang, meninggalkan keluarga, meninggalkan semuanya. Kita hadir di forum ini untuk artinya gue meninggalkan privilege gue berkeluarga. Dan kita semua meninggalkan itu loh. Anak gue lagi jalan-jalan. Itu urusan kau. Artinya kita harus memastikan bahwa ke depan harus ada presiden yang kita adili. Karena presiden-presiden ini enak benar hidupnya, berbuat semena-mena untuk rakyatnya, melanggar konstitusi, melanggar hukum, tapi mereka tidak pernah kita hukum. Salah Megawati. Hidup Puan. Dapat rumah, ya kan? Itu nanti Wayan. Kita belum ada kesempatan perubahan atau pergantian. Kalau pergantian, ya, kalau pergantian gue ikut Puan. Cari sebab akibatnya. Kalau perubahan gue ikut jalanan. Gitu aja kan sederhana.
perubahan ikut puan juga dia sebenarnya. Jadi kita pastikan dulu deh, pemilu atau revolusi itu aja sebenarnya. Tapi kita selalu takut pada teriakan revolusi itu. Yang berani sekarang tinggal Bang Jumhur. Hidup Jumhur. Tapi Maksudnya jumhur ulama. begitu gua mau jadi pengacaranya Bang Jumhur, pagi-pagi gua udah nongkrong di Polri, ada yang bisikin, jangan, Henry itu pengacaranya Jokowi, siapa? Iya, akhirnya gua terlempar gak jadi pengacara Bang Jumhur. Padahal kan gua berhutang budi sama beliau. Gitu. Nah, jadi kita harus punya kepastian dalam forum ini. Capek juga tiap-tiap kota kita komporin, Bang. Abang punya duit berapa? Banyak. Masukannya juga banyak. Bang Fikri, Bang Yus, udah jauh-jauh. Kalau cuma hasilnya nggak jelas, ngapain ya Bang ya? Iya, kalau cuma dateng, cuma dengerin orasi, nggak ada pergerakan jatuhin presiden, ngapain juga? Kita kan pengalaman jatuhin presiden. Makanya semua urusan kita provokasi aja udah. Iya, jangan memang harus diprovokasi. Dan pada akhirnya reformasi gagal, Bang. Gagal. Jadi jangan pernah lagi kita bicarakan reformasi. Udah tutup buku soal reformasi. Saya bukan mengkompor, mengingatkan moral obligasi kita di mana hari ini. Kalau cuma sekedar ngumpul-ngumpul makan-makan, Bang Jumhur masih bisa, ya kan? Yang dari mana pun masih bisa lah, gitu. Oke? Jadi pastikan dulu kita mau perubahan atau pergantian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tergelitik sama kata kunci dari Jumali tadi dan juga dari Mas Indro. Yang pertama dari Mas Indro tadi untuk mengukur sebuah perjalanan, karena ini kan sebuah rentetan dan sebagainya. Dan jaringan aktivis lintas angkatan itu bagian dari sebuah fenomena yang ini dilahirkan dari sebuah proses evaluasi. Jadi kalau teman-teman ingin menarik sebuah garis perubahan, yang perlu dilakukan adalah, kalau change itu yang diutamakan adalah harus ada evaluasi, harus ada kritik terhadap sebuah pergerakan dari reformasi sampai hari ini. Ini yang harus kita lakukan. Dan meskipun ini lahirnya hanya spreteran, kami kemarin tanggal 7 September, saya, Mas Indro dan juga beliau Bang Jumhur itu juga sempat ke DPR di Komisi 3, tapi tidak direspon dengan baik terkait dengan reformasi Polri. Kami bertiga, waktu itu saya, Mas Indro sama Jumhur, tapi Jumhur tidak datang ke sana, cuma tanda tangan, reka-reka sudah selesai. Tapi itu dari Jala. Resmi kita ingin melakukan public hearing terkait dengan reformasi Polri. Ini juga kami beritahukan kepada Bang Mule waktu itu. Ini kami teman-teman ingin melakukan hal ini. Kalau Bang Mule ingat ya, waktu itu kami sampaikan. Tapi kami mampirnya waktu itu sama Bang Jumhur, kemudian sama Mas Indro sudah diamini langsung ke Komisi 3. Meskipun di sana juga ada teman-teman kita. Jadi ada Desmond, gitu. Tapi tidak merespon. Juga sudah dibantu sama Mas Indra, sudah dibantu. Ini luar biasa. Makanya kehadiran Jala ini mudah-mudahan bisa menjadi semacam, kalau itu disebut sebuah kritik, itu sebagai upaya untuk mengukur kita bagaimana perjalanan 98 itu bisa sampai hari ini bisa kita lakukan. Kalau hari ini bisa kita lakukan apa saja, berarti kan ada plus dan minusnya. Kalau Mas Indro bilang, udah deh, kita dulu pernah yang namanya SBY kita jatuhkan, kemudian yang namanya Gus Dur juga bagian dari sebuah reformasi, tapi itu juga karena kecelakaan akhirnya juga jatuh sendiri. Dia bukan dijatuhkan, tapi jatuh sendiri karena mengeluarkan dekret sebagaimana Soekarno. Itu. Jadi jangan sampai yang namanya hari ini, kalau kita alot keluarkan dekret kalau berani Jokowi, itu nanti juga akan kena karma sendiri. Tapi kan dia tidak berani karena mengerti hal itu.
karena mengerti hal itu. Jadi dia alon, gitu Bung Indro. Alotnya di situ. Makanya teman-teman pergerakan yang lain mendorong supaya terjadinya dekret presiden. Tidak terjadi pemilu 2024. Disebut dengan sebuah chaos. Kalau berani akan nasibnya tidak jauh berbeda dengan Gus Dur sama Soekarno. Nah makanya kita lihat bagaimana tahun 2023 sejak Januari sampai Agustus yang akan datang akan kita lihat apakah situasi politik turbulensi itu akan hadir. Ini menjadi sorotan kita bersama-sama, apakah cara kita mengukur, cara kita melihat fenomena sosial itu bisa tepat dengan setepat-tepatnya. Jala ingin mengambil sebuah pemikiran, ingin mengambil sebuah dorongan, tapi mungkin saja seperti kata Mas Hendro, kayaknya tidak cukup deh kalau hanya dengan TikTok, dengan pendekatan teknologi tidak cukup, tapi harus dengan pressure. Tapi apakah kita harus turun jalan? Itu juga harus pikir-pikir juga, karena yang ada di sini rata-rata juga sudah umur 50 sampai 60 tahun. Oh, masih ada dia. Nah, 76. Jadi kita harus objektif. Kita harus objektif. Bahwa apa yang harus kita lakukan itu meniscayakan untuk berkolaborasi dengan siapapun yang sampai hari ini masih tidak sempat untuk memberanikan diri. Jadi tema yang kita usung itu selain dari ini kita ingin merekatkan keberanian, tapi juga merekatkan persaudaraan. Yang hilang adalah keberaniannya. Yang hilang ada keberaniannya. Assalamualaikum. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Nuridati wa siri sarifi sairi asma'i wa sifati wa ala ali wa sobihi ajmain wilujang sumping sugeng rawo Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Dan selanjutnya adalah amma ba'du dan selanjutnya adalah amma ba'du dan selanjutnya adalah amma ba'du. Apapun yang diisi secara konstruktif, wasilah pada Kanjeng Nabi Rasulullah, kepada Gusti Allah pertama, Kanjeng Nabi, terus sahabat, Jamil Anbiya Mursalin, semua guru kita semuanya. Setelah itu kita hormat pada semuanya. Kepada 74 orang tua sudah, ilah nafsi sudah, sampai orang tahu pernah ke orang tua. Orang tua sampai pahlawan di Kalibata. Hormat Fatihah ya. Santoso, saya ingatkannya sebagai kawan. Gitulah. Nah itu. Setelah wasilah itu konstruksinya adalah istighfar dalam benar, kemudian isinya itu adalah amma ba'du. Apapun isinya di reformasi ini seperti tuntaskan amanah reformasi. Kita nggak tahu detailnya apa, kita dipotong 80-an, 78, 74 dipotong oleh generasi yang berikutnya. Akhirnya ya kayak gini nggak reformasi maneh, reformasi tuntaskan. Ini ada kelemahan kita juga, kepotong oleh generasi berikutnya sehingga tidak nyambung. Banyak generasi berikutnya jadi relawan kemudian masuk ke ring 1 ke menjadi komisaris dan sebagainya. Ini kok nggak jadi semua, padahal tokoh semua. Wallahu alam, wallahu alam, amma ba'du dan selanjutnya
Tetapi kita harus tahu, beberapa kawan sebelumnya juga masuk di ring kekuasaan. Hari ini juga bungkam. Artinya kalau kita ngomong kekuasaan lagi, periode sebelumnya setelah masuk kekuasaan mereka bungkam. Periode berikutnya mereka masuk ring 1, mereka bungkam. Periode berikutnya mereka bungkam. Kalaupun mau memberikan gagasan, biasanya nitip. Iki Japri ya, gitu aja. Iki nomor rekening berapa? Itu di forum-forum biasa nitip. Siapa yang pernah masuk kekuasaan, saya hormat agar membuka diri untuk saya yang tidak pernah masuk kekuasaan. Oke. Ama batu dan selanjutnya adalah ama batu. One Kawan TV 1